Wah, Yuro, kamu malah kena. Tenang, kita pasti bisa membalasnya. Iya, ayo kita susun. Aduh, malah kena lagi deh. Pasti setiap main timpuk benteng jadi rusuh sekali. Perhatikan gerak lawan dan juga gerak teman ya, biar tidak salah timpuk. Yeay, berhasil! Permainan timpuk benteng ini kami buat hanya untuk senang-senang saja kok. Setiap tim yang mau membangun benteng harus bisa mengalahkan lawan terlebih dahulu. Tapi lawan bisa merebut kesempatan untuk membangun benteng kalau bola tidak berhasil mengenai bagian tim mereka. Siapa yang terlebih dahulu bisa membangun benteng sebanyak 5 kali, maka tim mereka lah yang menang. Biasanya permainan ini hanya bisa dimainkan anak laki-laki saja. Iya, karena pukulan bola kadang terasa sangat pedas sekali di badan. Ayo teman, perhatikan bolanya. Hati-hati melangkah. Wah, seri nih. Kita harus bisa menyusun benteng nih untuk merebut nilai. Ayo Yuro, kamu pasti bisa. Ya, Yuro meleset. Ada kita. Sudah tidak apa-apa. Kalah menang soal biasa. Besok kita harus lebih kompak lagi ya. Selamat datang di Pegeringsingan teman. Tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Menurut sejarah yang diceritakan orang tuaku, kami adalah keturunan Bali Aga atau masyarakat Bali asli yang pertama datang ke Pulau Dewata. Sampai saat ini, kami masih melestarikan budaya-budaya lama berdasarkan warisan leluhur. Seperti yang sedang berlangsung pagi ini. Iya, para tetua baik lelaki maupun perempuan yang sudah menikah akan melaksanakan tradisi Usabasada selama 3 hari berturut-turut. Tentu saja akan sangat banyak sajian berkat dan makanan yang harus dipersiapkan nih. Ayo teman-teman. Swastiastu, nunas tulung Durusang dumun tulungin niki desane Durusang. Di desaku masih kental sekali hidup secara bergotong royong. Uniknya, dalam urusan masak-memasak, justru prialah yang memiliki peranan penting. Setiap acara ada digelar, selalu ada makanan khas yang tidak boleh terlupakan. Rata-rata berbahan dasar daging merah. Untuk bumbu semuanya sama. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan kencur. Semua ditumbuk menjadi satu sebagai bumbu dasarnya. Parutan kelapa menjadi bahan dasar yang juga digunakan saat membuat sate lilit. Daging kemudian dicampur dengan bumbu dan kelapa di dalam wadah yang besar. Jangan lupa, siapkan tusuk bambu untuk dijadikan penopangnya. Tuh, tinggal dikepal-kepal seperti ini untuk dipadatkan. Dan siap untuk dipanggang. Ada juga daging yang dimasukkan ke dalam usus. Lalu dipanggang. Semua yang kami buat ini nantinya akan dibagikan ke seluruh warga kampung. Walaupun kami ikhlas membantu tanpa pamrih apapun, tapi kalau dapat makanan yang enak, ya kami tidak akan menolak. Makan bersama di satu balai bersama para tetua sangat jarang terjadi. Rasanya jadi semakin nikmat karena kita membuat dan memakannya bersama-sama. Mantap! Ada 5 tusuknya. Bilang, dia punya di bahalak. Nawang itu mirip nanti di malu nanti.
Ini asli. Ini. Balik lang. Ini. Lala. Ini. Bonus man pa to. Kami mendapat tugas dari kakak untuk mengambil kulit pohon tibah, teman. Kalau kalian tidak tahu apa itu pohon tibah, banyak juga yang menyebutnya dengan mengkudu. Kalau di bagian Aceh sana, kata Ama, banyak ditanam di dekat rumah. Karena mengkudu banyak digunakan sebagai bumbu masakan dan juga bahan obat-obatan. Sedangkan kami di sini memanfaatkannya dengan cara yang lain. Tapi kupas dulu bagian kulitnya, karena kulit batangnya lah yang kita pakai. Oh iya, karena di sini banyak yang membutuhkannya, jadi kami diajarkan untuk mengambil kulitnya tanpa harus merusak pohonnya. Caranya gampang, hindari menguliti secara melingkar, karena bisa membuat pohon menjadi mati. Denak gede to incok kalau pangalus deh. Kulit yang sudah kita keringkan bisa langsung kita olah. Tumbuk-tumbuk sampai halus seperti ini, teman. Selain tiba atau mengkudu, kita juga harus menumbuk kulit kayu damar untuk campurannya nanti. Kira-kira kita mau buat apa? Ayo! Sabar ya. Kita kumpulkan dulu bubuknya nih dan antarkan ke kakak di sana. Hehehe. Tentu saja serbuknya bukan untuk diminum atau dimakan. Serbuk mengkudu dan damar ini dicampur dengan air dan dilarutkan sebagai bahan pewarna kain alami. Selain benang yang sudah dibuatkan model dengan cara diikat, akan dimasukkan ke dalamnya. Celup lagi, dan celup terus sampai menghasilkan warna yang diinginkan. Tapi bukan sehari 2 hari benang disimpan di dalam rendaman pewarna. Butuh waktu sampai beberapa bulan dan melewati berbagai tahapan selanjutnya, seperti direndam dan dibilas berulang kali. Selain sibuk mengurus rumah tangga, perempuan di sini sangat gemar untuk membuat kain khas yang ditenun sedikit demi sedikit. Di sini kami menyebutnya dengan kain ikat geringsing. Biasanya akan digunakan di setiap acara adat sebagai identitas diri yang menempel di badan kami. Teman, perayaan Usa Basadanya sudah dimulai nih. Semua perempuan yang telah menikah wajib untuk ikut di dalamnya. Bisa dibilang, inilah harinya para ibu di desa Pegeringsingan. Konon, anak perawan dilarang untuk menghadiri perayaan ini. Mitos yang beredar menyebutkan anak gadis bisa hilang. Bersama-sama, mereka akan berdoa di beberapa titik pura. Berbalut kain geringsing, para ibu akan selalu beriringan bersama-sama mengikuti setiap rangkaian acara. Mengaturkan doa dan terima kasih untuk umur, rezeki, dan kehidupan. Tak lupa sesaji dihantarkan kepada dewa-dewa untuk berkah dan keselamatan di masa yang akan datang. Teman, kami sedang mengumpulkan ijuk nih. Tapi ini bukan pohon ijuk ya. Ini pohon enau. Dan serabut ijuk banyak tumbuh di batang pohon ini. Kami membutuhkannya untuk membuat rumah lebah, teman. Di awal musim penghujan ini adalah waktu yang pas untuk mulai menggantungkan rumah-rumah lebah nih. Cukup membuat dari batang kayu yang sudah mati, yang sudah hilang bagian dalamnya, seperti ini. Lalu balut bagian luarnya dengan serabut ijuk yang sudah kita ambil.
Fungsinya agar batang kayu tidak mudah lapuk saat terkena air hujan dan rayap. Ijuk yang melapisi bagian luar akan mengalau air dengan lebih baik. Terlebih, serat ijuk sangatlah kuat. Bahkan bisa tahan sampai puluhan tahun. Itu sebabnya ijuk juga sering dipilih untuk dijadikan tali pengikat yang kuat. Nah, sudah jadi nih badannya. Tinggal diasapi bagian dalamnya. Iya, di dalam juga perlu dibersihkan dari serangga-serangga lain supaya lebah dan ratu mau masuk ke dalamnya. Lebah kan hidup berkoloni dan memiliki wilayah hidup tersendiri. Jangan sampai terganggu serangga lain kalau tidak mau disengat. Cobain nih. Jangan. Mana? Cobain, Min. Dan. Woi, pantas lah. Astaga, itu kan gula untuk pemancing lebah. Kenapa kalian makan? Ada-ada saja nih. Oh iya teman, jangan lupa untuk melumuri bagian dalamnya dengan gula merah untuk memikat lebah masuk karena manisnya. Kalau sudah, tinggal tutup dengan batok kelapa yang sudah disesuaikan ukurannya. Dan jadi deh. Rumah lebah sudah siap untuk dipasang. Nih, Bang, nih aku ke atas nih. Nih, dulu edot. Iya, setiap musim hujan tiba, banyak sekali rumah lebah baru yang dipasang. Karena sarang lama seringkali rusak terkena air hujan. Biasanya paman akan membuatkan rumah baru untuk mereka tinggal. Jadi, terbentuk hubungan simbiosis mutualisme alias saling menguntungkan. Lebah dapat rumah dan paman bisa dapat madunya deh. Wah, pahit. Jangan sekata aku ya. Nih apa nih? Ini abo, yo. Ini nih yang paling sedap. Sarang lebah yang ada anak larvanya. Ama pasti seneng nih kalau kita bawa pulang ke rumah. Jangan, Bang. Ini lang abong sana. Nah. Awas. Wih, mantap. Ama mau membuatkan kita pepes kelengis anak lebah. Iya, hasil buruan kita hari ini sudah ada di tangan Ama. Siap-siap deh, berubah jadi makanan yang nikmat. Nah, siapkan juga bumbu gilingnya ya. Ada cabai, gula merah, gula putih, sedikit kunyit, kemiri, dan terasi. Giling sampai halus. Ini nih bumbu rahasianya. Namanya kelenius. Terbuat dari ampas pembuatan minyak kelapa. Warnanya putih dan rasanya agak masam. Kalau kata saudara yang ada di kota, bentuk dan rasanya mirip yogurt. Sambil menunggu, sarang lebahnya dihancurkan di dalam wadah. Rata deh. Nih, susun nih. Yuk, kita masukkan ke dalam daun pisang. Nih. Buat seperti kalian membuat pepes. Mudah kan? Panggang sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan dan aroma bumbu mulai keluar. Jangan. Itu tandanya pepes kelenius sudah siap untuk dinikmati. Nih. Wih, yang begini nih yang paling kusuka. Makan masakan buatan Ama. Karena rasanya pasti lezat. Sarang lebahnya tidak terasa keras, menjadi lembut bercampur dengan bumbu, kelapa, dan kelengisnya. Gurih, asin, asam pedas bercampur menjadi satu. Mantap!
kalian juga ya, jangan sampai telat makan siang. Selamat makan teman-teman. Tikus nakal. Mari sini, kutangkap kamu. Siapa yang tidak tahu permainan kucing dan tikus? Wah, bahaya nih. Ini kan permainan paling terkenal. Soalnya asik dimainkan beramai-ramai seperti ini nih. Semua bisa ikut. Dari perempuan sampai laki-laki selalu senang memainkannya. Caranya mudah. Ada yang bertugas sebagai tikus yang lincah. Ada juga yang bertugas menjadi kucing penjaga. Dan tentu saja pagar penjaga yang sering dimanfaatkan oleh tikus untuk berlindung. Awas, awas, tolong beri aku jalan. Tikus tak bisa dibiarkan tinggal lama di sekitar kita. Untuk kali ini, tak akan kubiarkan lagi dia lepas. Cia! Kena! Asik, Bapak mengajak kami masuk ke hutan hari ini. Kami senang sekali. Setiap kali Bapak mengajak kami masuk ke dalam hutan, selalu saja ada hal baru yang bisa kita pelajari bersama. Duh, repot juga nih. Harus hati-hati mencari pijakan. Teman tahu tidak, aku sedang memanjat pohon apa nih? Tinggi, keras, dan berduri di bagian kulitnya. Rama, Naka, Yudi, siap-siap tarik ya. 1, 2, 3, tarik. Iya, kami sedang mengambil ranting dari batang pohon secang ini. Biar lebih aman, harus bersihkan dulu durinya nih. Tanaman secang masuk ke dalam jenis pohon polong-polongan yang banyak tumbuh di Pulau Jawa dan sekitarnya. Sari kayunya yang berwarna kemerahan inilah yang banyak dicari orang. Itu karena warna kemerahan pada kayu ini banyak sekali manfaatnya. Biasa digunakan sebagai pewarna alami tekstil sampai dengan pewarna makanan. Kalau saudaraku di Jakarta biasa membuat minuman khas bir peletok dengan campuran sari secang. Selain untuk mendapatkan warna manis kemerahan, juga untuk khasiatnya yang bagus untuk tubuh kita. Tenang, birnya tidak memabukkan, malah bisa bikin sehat badan. Eits, tunggu. Ini dia nih alasan kami mengajak teman-teman semua untuk mencarinya. Sabar ya, kita rapihkan dan bawa pulang dulu ke rumah. Hihihi. Jangan pikir kami sedang membuat patung, teman. Memang begini caranya untuk bisa menikmati khasiat dari tumbuhan herbal secang. Pertama-tama, kita harus menguliti bagian terluarnya terlebih dahulu nih. Itu karena hanya bagian batangnya kemerahan saja yang biasa kami gunakan. Tapi hanya serutan kayu secang saja yang baik untuk digunakan. Mengeringkannya dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada serat yang basah. Cukup jemur 1-3 hari saja sudah cukup kok. Nih, kalau sudah kering sempurna, warnanya akan semakin merah seperti ini. Biasanya Bapak membuat minuman sari secang dengan merebus serutan kayu kering ke dalam air yang sedang dididihkan. Teman, warna merah pada secang disebabkan oleh kandungan Brazilian pada tanaman itu sendiri. Tidak berbahaya kok, justru kandungannya yang dipercaya bisa menangkal radikal bebas, mencegah bakteri serta melindungi fungsi hati di dalam tubuh kita. Rutin minum si merah ini juga bisa mengobati penyakit diare
mata lelah, dan radang pencernaan. Badan jadi terasa santai dan segar kembali deh. Terima kasih ya Pak, Jangan sudah deh. ajari kami untuk memahami fungsi alam di sekitar kita. Jangan. Salam lestari teman. Jangan ada Selamat bertualang dan sampai jumpa lagi.